Semangat pagi saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kembali dipersekutukan di pagi yang indah ini dalam saat teduh dengan rehat edisi Minggu 20 September 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Atas perkenan-Mu kami boleh ada seperti saat ini. Dan kami akan mengawali hari hidup kami saat ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu untuk memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Lalu kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan dan siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebut namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Tuhan memelihara hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa dalam penghayatan saudara akan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hidup keseharian? Dan apakah saudara masih yakin bahwa semua yang saudara makan dan minum sampai hari ini adalah manna pemberian Tuhan? Selama 40 tahun, Tuhan memelihara umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Salah satu tanda pemeliharaan Tuhan diwujud nyatakan melalui pemberian manna sebagai makanan pokok umat Israel sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ayat 35. Melalui Musa, Tuhan memerintahkan untuk memungut manna 1 gomer setiap hari selama 5 hari. Dan 2 kali lipat pada hari ke-6
untuk keperluan hari Sabat. Karena pada hari Sabat manna tidak turun. Allah menyediakan manna selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7 tidak. Sebab Tuhan mengajar umat Israel untuk tunduk kepada perintah Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Allah menyediakan manna sebagai bukti pemeliharaannya agar manusia mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala perkataan yang diucapkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, amanat firman Tuhan juga berlaku bagi umat percaya masa kini, bahwa pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Ketika manna menjadi makanan pokok umat Israel dalam pengembaraannya, maka dalam menjalani hidup kita masa kini, kita hendaknya percaya bahwa manna yang sama pun kita alami dalam berbagai bentuk kehidupan sebagai simbol pemeliharaan Tuhan. Sehingga sebagai respon ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, berilah hidupmu tunduk kepada perintahnya dan yakinlah bahwa Dia memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mempedulikan hidup dan kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ajar kami untuk senantiasa menyadari dan mensyukuri segala penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami lewat firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu menghidupi firman kebenaran Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kami. Meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuntun dan arahkan kami, karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua. Sehingga kami tetap dalam keadaan baik, mengangkat tugas pekerjaan, pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berkati akan usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Peliharakan mereka semua dalam berbagai bentuk kehidupan tanggung jawab mereka. Buat mereka sukses dan berhasil. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti ulangan tengah semester pada hari Senin. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, peliharakan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sekalipun masih dari rumah kami masing-masing. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat ini, kami datang membawa orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Berkati mereka Tuhan, peliharakan mereka semua di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi. Berkati mereka dalam pelayanan-pelayanan di tengah ladang Tuhan. Teristimewa Tuhan, dalam pelayanan hari Minggu saat ini Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalam ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Efrata. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberkati semua petugas ibadah. Biarlah mereka boleh sehat dan boleh melakukan dan menjawab panggilan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat-Mu yang sakit, berkati.
Pulihkan dan sembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan pemuda-pemudimu. Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa muda mereka, sehingga mereka boleh sukses dan berhasil. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami bersyukur untuk pemulihan yang berangsur-angsur Tuhan nyatakan di Kota Bontang ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Berkati Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Tim medis Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat pasien yang terpapar COVID. Kiranya Engkau tuntun dan semangati mereka dalam menjalani pengobatan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu hari ini. Tuntun dan sertai kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan dimampukan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, harapan kami, sukacita kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.